Terima kasih Bu Priscilla Johar, Bu Yakub ya. Pada waktu saya pertama kali diundang khotbah di tempat beliau itu, ya jadi dia bilang anaknya itu 10. Wah, saya penasaran nama bapaknya itu sama Yakub. Pantes. Anaknya Abraham ya loro tok mungkin dia. Karena Yakub ya sudah ya. Terus yang membuat saya bertanya waktu itu saya masih ingat adiknya Pak Hoho yang nomor berapa? 3 ya, yang pelayanan Perjamuan Kudus. Nomor 4. Pada waktu anaknya beliau melayani Perjamuan Kudus setelah saya firman Tuhan, tak beliau bocah ki koyo sapa ya, kok awruh ngono. Wajib kok familiar, terus diajak makan sama Bu Priscilla di ruangan dalam. Tak dodok lho, iki kok enek kakak lho, ngapa iki? Itu bayang masih saya baru ngerti kalau ternyata ibunya tanah-tanah lho, coba Gusti Allah nek ngaturnya mung bulet ya. Saya ini penasaran gitu loh, tadi yang ini Perjamuan Kudus sapa ya kok familiar wajahnya, bentuknya rambutnya, dhuwure padha. Ternyata adiknya Pak Guru, ya itu pengaturan Tuhan. Amin. Pengaturan khotbah ini. Ya. Tadi saya mengulas sedikit saja. Jadi ketika berkenalan dengan sebelahnya istri saya diberkati. Kenapa? Dia cerita bagaimana dia nguripi 10 anaknya. Orang ngomong, saya masih ingat, saya diingatkan Tuhan juga. Anak saya ini kapan hari itu kan waktu kita pelayanan kemana-mana itu ya, ada setan itu ngomong pelayanan terus anaknya gak diurusi masa depan ini. Saya kaget, iya bener ya. Saya tiba-tiba ingat teman-teman saya yang di sini kan guru-guru pintar semua. Dia cerita bagaimana harus orang tua, peran orang tua itu kan yang di sini kan ngajari begitu kan. Iya anak tinggal aku pelayanan. Waktu itu saya masih terus ketemu dengan Bu Priscilla. Ceritanya anaknya begitu. Terus tiba-tiba saya cuma mikir, iya. Tak pikir-pikir setan itu loh ngomong kayak begitu. Masa depannya dia ora cetha. Kok ngomongin anak ora cetha, betul enggak? Dan sejak itu saya punya komitmen begini. Sing mikire Gusti Allah, anak turunanmu gembira dipikiri Gusti Allah. Amin. Wah, itu saya pegang. Saya balikkan firman-Nya loh. Mungkin dia ora cetha itu. Anakmu mesti dipelihara Tuhan, anak itu dipelihara Tuhan. Itu sudah rumus. Dan puji Tuhan akhir-akhir ini setelah orang terlalu tak seneni gitu, nilainya api-api 90, 80 tiba-tiba ngasih ono sing papat 8 lah iki ngakeng. Ya enggak apa-apa. Tapi kemarin waktu lombanya ini pilotnya karena dagaan dari dinas Amin 3 baru dikasih tahu. Nah, dan itu sebuah bukti dari Tuhan bahwa betul orang yang melayani Tuhan. Saya tidak percaya anak pendeta rusak. Dulu kan pernah ya, istilah begitu ya. Anak pendeta gede pelayanan yang diri kayak terus hancur, rumah tangganya hancur. Oh, saya tolak itu. Enggak. Jadi contoh saya lain. Contoh saya lebih HP, oke. Yang kadang Anda belum menemukan aja. Kenapa mereka kok terekspos gitu? Karena gerejanya gede, bondolnya akeh, makanya jadi berita loh. Nah, coba kalau Bu Priscilla hanya kesambon orangnya saya kenal, saudara kan juga kenal kabeh. Aku juga kenal nek tibake ibuke Pak Hoho. Karena apa? Ya ora terkenal. Ada kutip gereja itu rasa gede yang di kota besar kan. Tapi ternyata ada hamba Tuhan yang kadang kita pikir sudah tidak ada, tapi di desa-desa mereka kita dempel ngajari anaknya doa, ngajari anaknya cari Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan. Bahkan saya diingatkan Tuhan, ya yuk anak ini sekolah nih, selalu awal semester mesti sudah dia transfer untuk sekolahnya dia. Kok sih bingung gitu. Jadi saudara-saudara di tempat ini, walaupun kita bukan pendeta, berkati bodoh. Anaknya Tuhan dipelihara Tuhan, bapaknya sama. Amin. Dan bukan itu saja, tadi saya juga diingatkan Tuhan. Saya juga mikir-mikir nanti Bu Priscilla cerita tentang hidupnya, ternyata cerita tentang pemeliharaan Tuhan. Tadi saya ini lagi iseng-iseng ngecek, dan ternyata muncul Yokabed, ya toh, Mbok Musa ya, ibunya Musa. Yokabed ini saya sudah pernah cerita. Dia buat keranjang, bayinya Musa ditaruh di situ,
lalu dikintir. Kalau saudara cek di Alkitab, kata yang dipakai keranjangnya Musa itu, kata yang dipakai bahasa asli dengan bahtera Nuh itu sama, kata yang sama. Nuh bikin bahtera besar menyelamatkan seluruh dunia, tapi keranjangnya Musa mungkin kabeh makan hal yang kecil yang nggak dilihat orang, bukan hal yang spektakuler loh. Nuh kan spektakuler, betul nggak? Tetapi perhatikan, kata yang dipakai Alkitab adalah bahtera juga. Di situ ada seorang bayi yang menyelamatkan sebuah bangsa. Dan sampai hari ini kita bisa kenal Tuhan karena orang ini, yaitu Musa. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini kau sebagai orang tua, wah hal kecil tidak mungkin. Saya dulu juga pikir gitu, sampai akhirnya ayat ini muncul. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Akan tiba waktunya, ya hal kecil yang saudara kerjakan dimunculkan Tuhan jadi tanda ajaib. Dan sekarang maaf, di kota Madinabi itu di Stadion Wilis, do kenal kabeh. Wah biar. Aku gak ngerti sih ngopo-sopo. Karena itu kan sekolah-sekolah semua, sekolah negeri, MI, campur semua. Oh enggak, seluruh orang aku. Saya bilang ayat ini betul-betul hidup. Dari bayi selalu kamu bagi banyak orang kamu tanda ajaib. Aku ucapkan terus bukti caranya, mesti jadi tanda ajaib. Sama, saudara kalau pengen jadi tanda ajaib, firman itu diucapkan terus tadi bukti setelahnya. Firman itu dipegang, dihidupi. Nanti apa yang kau kerjakan, mungkin di sini gak terkenal, tapi kau terkenal di mana-mana kita gak tahu. Dan kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu terjadi. Bahtera. Nah, berbicara tentang bahtera, saya ada sedikit ini ada perhiasan. Tapi ya bukan emas juga sih. Pak Hulu jangan jawab ya. Saya mau tanya cerita bahtera Nuh. Bahtera Nuh kan dia bikin bahtera besar, betul ya? Bahtera besar. Semua itu ada di situ. Dalam bahtera apa aja? Binatang ada di situ. Manusia ada di situ, betul nggak? Bahkan saya membayangkan siput yang kecil aja itu ditunggu Nuh sampai pintunya belum ditutup gara-gara apa? Mungkin yang lain sudah komplain. Ini sudah mau hujan, ini mau banjir, ayo cepat ditutup sebentar. Tiba-tiba Nuh turun dari perahu itu, siput loro geremet, ya tak? Mosok ditinggal, ya tak? Tuhan sabar, betul nggak? Itu bayangan saya. Saya mau tanya, bahtera Nuh yang tiba-tiba tertutup. Ya, tapi yang sedemikian besar semua ada. Saudara, siapa yang bisa nebak benda apa yang tidak ada di dalamnya? Angkat tangan. Pak Hulu jangan jawab. Apa yang tidak ada di dalam bahtera Nuh? Angkat tangan. Maksud kayaknya sih mobil ya. Enggak apa-apa, jawab tambahannya. Ikan. Terus apa lagi? Dada. Pohon, ya. Terus yang tidak ada apa? Batu. Oh materi, guyu, harapan itu duit cair. Ayo, jawab. Bantuan. Cair, ya. Tidak ada ya? Jadi tahu? Gak situ ini berarti. Saudara tahu yang tidak ada di bahtera Nuh apa? Kemudi. Kenapa? Karena hidupnya Nuh dan bahtera dituntun Tuhan. Nanti akan dibawa ke tahun depan. Badai itu akan datang, gelombang itu akan datang, banjir besar akan datang. Hanya orang-orang yang menyerahkan kemudinya kepada Tuhan akan sampai pada tujuan. Amin. Gak usah mikir hidupmu, mikir sama Tuhan. Nanti Tuhan yang mikir hidup saudara. Yang tidak ada di bahtera Nuh cuma satu, setir. Kenapa kok nggak perlu dua setir? Untuk hari sih nyetir, ngapain sudah mikir? Ya sama atau tadi, Bu Priscilla juga ngomong, dan itu harus mikirin kalau nyapa itu mikir bagianmu lah, juga sepatu sisian, betul nggak? Jadi nggak usah gue pikir, yang bagian Tuhan sudah saudara ikut aja. Sama, kata yang dipakai, yo kabel tadi apa? Keranjang enggak? Ya pakai kata bahtera apa? Ya bener keranjang itu orang yang steril, mandek yang tidak ada yang tahu. Tapi percaya kalau Musa sampai pada tujuan, dia diadopsi oleh Firaun. Dan Nuh juga nyampe di Gunung Ararat sama beritahu. Itu karena Tuhan. Nanti akan tiba waktunya saudara mengalami badai dalam hidupmu, ya tahu kesulitan apapun saya tidak tahu. Tapi percaya Tuhan hari ini firman Tuhan yang disampaikan.
nanti begitu kesaksian ditanya orang kok iso ora ngerti pokoknya manut Tuhan kok. Dan Bapak Ibu sekalian, saya diingatkan Tuhan lagi ngambungnya sisa tak utangnya bisa ya. Nuh itu melepas 2 binatang ketika dia sampai di Bukit Ararat. Yang pertama yang dilepas apa? Merpati. Harus salah. Gagak. Gagak, no? Gagak dilepas balik kan? Orang balik gagak. Tidak ada ceritanya gagak balik. Yang balik itu merpatinya balik. Lalu ada daun zaitun di mulutnya dan itu yang dipakai sebagai simbol perdamaian dunia di PBB sampai hari ini. Itu merpatinya Nuh. Gagak tidak kembali. Ini binatang paling gagak. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, tadi saya iseng-iseng ngecek. Karena nyambung yang diomong sama Bu Priscilla. Gagak itu cirinya kasih tahu. Pertama, gagak itu angel diatur. Yang bukan donatur jangan ngatur lah, ini gagak. Pernah dengar istilah itu ya? Sekarang jodoh jokokan ngomong lah itu gagak. Makanya gereja saudara kalau ada gagak hati-hati jadi diatur. Gembala harus bisa ngatur pengusaha, bukan gembala diatur pengusaha. Yang kedua, ciri gagak itu saya cek, dia itu pemakan segala. Pinter, cerdas, pemakan segala. Daging, roti, dia suka. Kalau sudah pergi ke Singapura, di apartemen kalau pagi menjelang siang, itu buahnya sekali burung gagak itu nempel-nempel di pagar-pagarnya apartemen. Ternyata jendelanya apartemen itu dapur. Dia lagi nunggu makanan yang bisa dicuri. Yang ketiga, gagak itu ternyata dia itu juga karena punya kecerdasan, yaitu tadi sulit diatur. Cerdas ya, belum paling cerdas. IQ-nya lumayan tinggi lah, di atas ya kurang lebih sama dengan primata. Tapi yang jatuh. Yang keempat, ini yang saya membaca terkejut. Gagak itu kalau sudah ngendok, ditinggal gak ini. Jadi gagak ini mau open-open. Dan ketika saya membacanya, saya bilang ajaib ya Tuhan ya. Kenapa? Pada waktu Elia di Sungai Kerit yang memelihara siapa? Gagak. Nuh aja loh, lepas gagak tak balik gue yang bilang. Tapi ketika Elia ada di Sungai Kerit yang pelihara siapa? Gagak. Gagak itu ngurusin doki, dia mau kok ngurusin wong tuwek. Yang Sungai Kerit jenenge Elisa, betul Elia, betul enggak? Loh, gagak itu yang gablek mau urus-urus kok bisa nurut sama Tuhan, ngurusi seorang nabi yang ada di tepi Sungai Kerit. Dan tidak pernah terlambat lagi kalau kirim makanan. Padahal yang dibawa itu yang dia suka, roti dan daging. Itu makanannya dia. Kok bisa nurut untuk memelihara Elia? Dan saya belajar satu hal dari cerita ini. Jangan pernah cari gagak. Kadang kita ini kalau hamba Tuhan itu senangnya golek gagak, diduake ben gowoke pangan. Salah. Tugas saudara itu nurut Tuhan. Tuhan yang bisa suruh gagak. Engkau nggak bisa nyuruh gagak. Engkau nggak bisa bikin gagak nurut. Enggak. Tuhan yang menggerakkan tadi lihat kesaksian yang berkristal. Itu gagak semua. Tiba-tiba buh HP-nya rusak, hilang lah. Enak corone. Lo gagak itu loh. Bayangnya kok bisa nurut gitu loh. Binatang paling gagak. Karena saya percaya satu hal. Karena Elia nurut Tuhan, maka Tuhan bikin yang makhluk yang paling tidak nurut ngomong Elia. Nanti tahun depan juga sama. Ketika krisis kekeringan datang, jangan tidak usah cari barang ketok. Ojo ngejekne pengusaha, ojo ngejekne jemaatmu yang kaya. Percuma, mereka pasti juga akan mengalami kesulitan yang sama. Jekno Tuhan, nanti Tuhan bisa kirim semua orang dari mana. Karena itu repotlah mikiri Tuhan, dan Tuhan akan repot ngurusi saudara mikiri hidupmu. Amin. Itu aja. Terima kasih buat pelayanannya Pak Bu juga. Apa tak jawab? Tahun depan. Iya, tahun depan. Besok minggu depan yang melayani di tempat ini adalah Bu Eli Kurniawati. Akhirnya
dapat jadwalnya, saking angele ya. Dia sudah sampai Januari juga balapan terus sama saya. Jadi besok minggu depan yang khotbah Bu Eli Kurniawati ya, akan melayani di tempat ini. Saudara persiapkan diri saudara. Terus untuk hari Kamis doanya di rumahnya Bu Ratinem, nggih, Bu Ratinem nggih. Jalan Tambak Boyo, tambak hilang boyo ini muncul. Nah, jadi aman, sudah aman. Jadi di tempatnya Bu Ratinem. Untuk yang wilayah Caruban yang mau nunut bisa ya Pak ya? Oh tidak bisa. Yang mau nunut Innova boleh, jadi silakan datang. Tapi kalau yang daerah kurang kenceng ya silakan datang langsung di tempatnya Bu Ratinem. Nanti yang ngisi firman Bu Miriam ya, disiapkan firman ya, firmannya ya, jangan sambatnya, firmannya itu yang penting ya. Dan seperti biasa ya, sing gayuh nggawa suguh, itu kebiasaan kita Bu, gak merepoti sing ketepatan. Jadi banjir rezeki ini mulai tahun ini merubah budaya. Biasanya persekutuan yang omahe A sing repot gupuh gayuh suguh wis kesakni. Tapi kita pengen belajar jemaat ini memberi. Jadi tiap orang yang ikut besok kami silakan bawa jajan dewi-dewi. Sampai di rumahnya Bu Ratinem dipangan bareng. Bu Ratinem tidak boleh pakai panganan. Enak loh, banjir itu tidak boleh repot. Mung untuk ini pakai kloso karo ngombe. Ngombene rasa banget, kok ora repotne. Ngombene malah banget kolak malah repot. Ngombene banyu putih wae. Wis engko sing padha dayuh iki kanca-kanca ya kita belajar untuk bawa suguh, bawa berkat. Engko nek wis enek turah yo silakan jenengan nikmati ya berkatnya yang punya rumah. Jadi kalau bisa kita nggak usah bawa pulang. Ya wis dikekno digomongke kan yo lucu to. Iki piye timbulan ya jaman timbulan. Enggak boleh. Jadi belajar kita ini dari hal yang kecil tuh gak merepotkan yang punya rumah. Jiwa kita harus belajar memberi, memberkati ya. Kalau ada acara selamatan, jadi itu loh. Karena prinsip kita Bu Priscilla, jadi kalau ini gayuh ini main dulur kan mesti gak boleh lah. Yang dulurmu dewe mesti gak macam-macam. Ya ini kan di saudara seiman, gitu. Prinsipnya kan sama. Jadi bilangnya main dulurmu ya mesti gak. Terus pengumuman untuk Natal tanggal 22 Desember nanti ada gunungan di tempat ini juga ada. Terus door prize-nya sudah popok ya. Nanti titik Ibu Ratinem ya. Nah, ayam kampung berpresi urip ya Bu, ya kasar dipanggang dan urip. Terus dipateni, jadi ayam. Terus ini saya masih ego sama Mak Trinil, ini cempenya dijual orang. Bilangnya lah, nggak jual presi. Dulu kenapa? Dulu datang teman-teman muslim kok, besok seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi biar seru gitu loh. Kalau dulu kan kita, kali ini ayam ada, yang lain juga ada, tapi sebelum ada cempe. Ya didoakan ya. Anak pedus ya, semoga nanti boleh dibeli ya. Aku gak jaluk lah, aku tuku. Nek perkara mbok kene loko-loko ya karepmu. Dimis ya, itu dimis ya. Jadi ya pokoknya iso nanti biar seru gitu. So tahun ngarep ngadaknya pedet. Ya. Boleh, ada. Gak apa-apa, kayak Mbak Ika langsung dimenangin Mbak Ika aja kalau ngomong banyak. Ya nomor di kayaknya sini yang ada di RW besar nih kan, Mbak Ika aja. RT. B2. Ya wes, itu aja, sudah nggak ada pengumuman lagi ya. Nek besok kita menyusul aja bagi-bagi, ya bagi-bagi di perapatan jalan seperti biasa. Oke, kita aja sudah nggak ada lagi pengumuman ya. Bu Miriam siap ya hari Kamis. Bu Ratinem hari Kamis kita doakan tidak mati lampu ya. Amin. Apalagi mati lampu. Waduh. Tapi ya seru nggak apa-apa karena orang Cina Kristen bawakannya kayak begitu ibadahnya. Lampu dipakai ini raitok nyanyi, raitok keprok-prok semangat-semangat kok. Kenapa? Ini suaranya masih celon tentara nggak usah itu. Sekarang di Cina itu sudah Alkitabnya dirubah. Gereja resmi itu Alkitabnya itu sudah isinya moral. Ini mujizat-mujizat itu sama
Xi Jinping itu dihapus semua, nggak boleh. Yesus buat mujizat air jadi anggur nggak ada. Di Alkitab yang baru, saya dikabari orang-orang dari sana. Dan pendeta-pendeta yang radikal yang bawah tanah itu sudah ditangkap semua. Jadi itu yang terjadi di Cina, kita berdoa ya supaya dikuatkan. Di Nigeria sampai sekarang bersama dibelai terus. Jadi Kristen di mana-mana itu dianiaya, yang nyaman mungkin canggih. Ya, tapi kita berdoa supaya kita imannya jangan nyaman, ya nggak boleh. Jadi imannya saudara dan saya harus tetap dipacu kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Oke, mari kita bagi-bagi, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari. Saya minta tahu bisa berdoa berkat untuk kita semua. Nah, di sini jangan pulang dulu, duduk nanti biar subuh ditoknya sama teman-teman. Ya.